أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terkhusus bagi diri khatib pribadi, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan diharamkannya. Karena itu kita semakin mulia dengan takwa. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata dalam Sunan Ad-Darimi, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidaklah kalian menjadi seseorang bertakwa sampai kalian berilmu. Ingatlah bahwa takwa diperoleh dari belajar, mendalami ilmu agama. Semakin seseorang memahami agama, ketakwaannya akan semakin meningkat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Setiap orang atau setiap kita pasti ingin meraih kesuksesan. Namun sedikit orang yang memikirkan dan mempersiapkan kesuksesan untuk akhiratnya. Padahal itulah kehidupan yang sebenarnya yang jadi tempat kita semua akan kembali. Allah SWT berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kebanyakan orang-orang beranggapan bahwa gambaran sukses itu ialah dengan memiliki harta yang banyak, punya pangkat jabatan dan juga kekuasaan atau kedudukan, popularitas ataupun banyaknya pendukungnya. Padahal sukses di dunia hanya sementara dan tidak selamanya.
itu dialami hanya selama kita hidup di atas dunia ini. Setelah itu kita mati, maka itu semua akan ditinggalkan dan tidak dibawa sama sekali, kecuali 3 helai kain kafan dan amalan yang kita lakukan semasa hidup kita. Kesuksesan yang sebenarnya, yang hakiki, hanyalah kebahagiaan dan kesuksesan kehidupan di akhirat, yakni bila seseorang itu diselamatkan oleh Allah dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah sukses yang sebenarnya, itulah sukses yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang tadi di awal kita bacakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, sungguh dia memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan yang sangat agung. Walaupun mungkin ketika hidup di dunia ia tidak memiliki pangkat, jabatan, kedudukan atau harta yang berlimpah ruah, tapi bekal yang dikumpulkan untuk kehidupan akhiratnya hanyalah dengan beriman dan beramal soleh. Di antara kiat agar kita sukses sampai di akhirat, dijamin oleh Allah keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat, diselamatkan dari azab Allah dan juga dimasukkan ke dalam surganya, ialah mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik atau beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Al-Baqarah 25. Itulah sukses yang hakiki, yakni beriman dan beramal soleh. Karena kalau tidak begitu, maka tentulah akan mengalami kecelakaan, akan mengalami kerugian yang amat besar. Allah Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, benar-benar berada dalam kecelakaan, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, iman dan juga amal soleh merupakan bekal hidup di akhirat dan tidak akan sengsara di dunia. Agar selamat sampai di akhirat hanya satu kunci, yaitu jadilah orang yang sukses dengan jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dimaksud orang soleh di sini diterjemahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari. Kata beliau, orang yang soleh adalah orang yang melakukan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, baik kewajiban itu menyangkut hak-hak Allah dan juga hak-hak sesama manusia. Hak Allah ini terangkum dalam iman, kita mencintai Allah, takut hanya kepada Allah, beribadah ikhlas hanya untuk Allah, berharap bertawakal hanya kepada Allah semata. Begitu juga apa yang menyangkut hak sesama manusia, yakni kita tidak menyakitinya, kita tidak menganiayanya, kita tidak menzoliminya, kita tidak merampas apa yang menjadi hak-hak sesama manusia. Dan di antara keuntungan dan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang soleh dan juga dari orang-orang yang soleh juga adalah doa-doanya kaum mukminin, doa-doanya orang-orang yang soleh yang dipanjatkan dari seluruh penjuru permukaan bumi ini. Setiap detiknya mereka berdoa memohon kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh hanya kepada Allah. Dalam setiap solat mereka, baik solat fardunya, rawatibnya, tahajudnya, duhanya, setiap solat di 2 tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, doa yang senantiasa kita baca, wa ala ibadillahi sholihin at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah,
Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami, kepada kita. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada seluruh hamba-hambamu yang saleh, dimanapun hamba Allah tersebut berada, di penjuru belahan bumi manapun. Setiap mukmin di dalam sholatnya, di tahiyatnya mengucapkan doa ini sampai kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan doa di dalam tahiyat ini, kata beliau, tidaklah seseorang mengucapkan doa ini di dalam sholatnya, melainkan doa ini mengenai seluruh hamba-hamba Allah, baik hamba Allah yang soleh itu ada di langit dan yang ada di atas permukaan bumi, baik dia para malaikat, seluruh manusia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, baik dia juga bangsa jin yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala mengatakan, hendaknya setiap kalian menyadari di dalam jiwanya, ketika dia mengucapkan doa ini, hadir di dalam hatinya, dia sedang mendoakan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, yang ada di langit dan juga yang ada di atas permukaan bumi ini. Yaitu artinya, berikanlah keselamatan kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, makanya marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, agar mendapatkan doa ini dari seluruh kaum mukminin. Karena kalau tidak, maka ia akan terhalang, kita akan terhalang dari doa yang agung ini. Hadirin rahimakumullah, agar kita tidak tergolong orang-orang yang rugi dan celaka kelak di hari kiamat, jadilah hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, serta senantiasa memberikan nasihat tentang kebenaran dan juga kesabaran. Serta bersabarlah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena semua kita akan dicoba, semua kita akan diuji, karena manusia diciptakan dalam keadaan kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya manusia itu kami ciptakan dalam keadaan kesusahan, kepayahan dan juga penderitaan. Allah akan memberikan ujian kepada kita, kesakitan, kepayahan, kekurangan makanan dan juga buah-buahan, agar kita diperintahkan wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang-orang yang beriman ketika mereka mengalami ujian cobaan dari Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datangnya dari Allah, maka kembalinya pun akan kepada Allah untuk dihisab dari apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersabarlah, janganlah sampai kita melakukan atau mengatakan sesuatu berupa penolakan terhadap apa-apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala di alam dunia ini. Karena dunia ini memang tempatnya musibah, bencana dan juga mara bahaya, serta berbagai keletihan yang pada akhirnya semua itu akan hilang dan berlalu begitu saja. Jangan sampai kita memprotes, apalagi menyalahkan Allah Ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertawakal hanya kepadanya. Jangan sampai apa yang ada di dunia ini menggelincirkan kita ke dalam kesalahan, baik itu berupa keindahan-keindahan dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan dunia, atau segala macam bentuk cobaan, ujian berupa kesusahan, kepayahan yang ada di dalam dunia ini. Di antara solusi agar kita selamat dari cobaan ini, agar kita menjadi hamba Allah yang sabar, ialah agar bisa menyadarkan kita bahwa semua itu adalah ujian keimanan, hanya ujian keimanan semata. Maka pergilah kita ke kuburan sana, berziarahlah, lihatlah kubur-kubur saudara kita, orang tua kita, anak, saudara, sepupu, sahabat-sahabat yang selama ini berada di samping kita, bekerja bersama kita. Maka kita akan tahu kemana sebenarnya kita akan kembali, mana sebenarnya tempat tujuan kita yang sebenarnya. Maka kita akan menyadari tidaklah berarti dan berharga apapun yang ada di alam dunia ini, kecuali hanya dengan kita beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, tidaklah lebih berharga daripada sehelai sayap daripada seekor nyamuk. Seandainya berharga, niscaya Allah tidak akan memberikan satu orang kafir pun seteguk minuman. Beginilah dunia di sisi Allah, hina, tidak ada arti apapun. Lihatlah kuburan itu, kesanalah kita akan kembali semuanya. Jangan sampai dunia menipu dan menggelincirkan kita. Maknanya begitu hina dunia ini di sisi Allah Ta'ala. Sesungguhnya dunia ini ibarat penjara bagi orang yang sempurna imannya dan surga bagi orang-orang yang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Surga ini penjara bagi orang-orang yang beriman, diikat dengan berbagai macam bentuk aturan-aturan syariat Allah, dan surganya bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi fahmihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وزاروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا إلا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimus sufufakum wa tasbihus sufuf min tamamis salat lurus rapat merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.